Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazhira dengan NIM 2203246. Di sini saya akan membahas tentang HACCP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Materi ini akan menjelaskan apa itu HACCP, bagaimana penerapannya dalam industri pangan, serta manfaatnya dalam menjamin keamanan produk makanan. Nah, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses produksi pangan, kemudian menentukan tindakan pengendalian untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Berbeda dari metode inspeksi tradisional, HACCP berfokus pada pencegah, bukan hanya memeriksa akhir. Artinya, HACCP memastikan bahwa setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sudah dirancang aman sejak awal. Sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan bekerja sama dengan Pillsbury Company. Tujuannya saat ini sederhana namun penting, yaitu menjamin makanan yang dikonsumsi astronot di luar angkasa aman dari kontaminasi. Nah, seiring waktu, metode ini terbukti sangat efektif dan mulai diterapkan di industri pangan di seluruh dunia, mulai dari produk daging, susu, perikanan, hingga sayur dan buah. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur oleh berbagai regulasi. Salah satunya Peraturan kepada BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk makanan dan minuman ke pasar internasional. Lembaga seperti BSN, BPOM, serta lembaga sertifikasi internasional juga menyediakan pelatihan dan audit HACCP untuk memastikan sistem ini diterapkan dengan benar. Tujuan utama HACCP adalah mencegah bahaya pada produksi pangan sehingga konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan bisa mengendalikan potensi bahaya di setiap tahap produksi. Selain itu, HACCP juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk karena mereka tahu bahwa proses produksinya diawasi ketat. Nah, manfaat lain dari penerapan HACCP antara lain, yang pertama yaitu mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat yaitu mengurangi pemborosan dan kerugian akibat produk rusak. Yang kelima yaitu memudahkan proses audit keamanan pangan dan sertifikasi. Nah, dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya salmon, E. coli, dan listeria. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kimiawi. Berasal dari kontaminasi bahan kimia seperti pestisida, logam berat, atau residu obat-obatan, misalnya aflotoksin atau merkuri. Nah, yang terakhir itu adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini terjadi jika makanan tercemar benda asing seperti kaca, logam, atau plastik. Jika bahaya ini bisa menyebabkan cedera, maka
pada konsumen. Jenis bahaya ini akan menyebabkan cedera pada konsumen. Dalam sistem HACCP ada dua istilah penting yang perlu kita pahami. Yang CCP atau Critical Control Point dan batas krisis. Yang pertama adalah CCP. CCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Yang kedua yaitu batas krisis, yaitu nilai maksimum atau minimum yang harus dipengaruhi agar produksi tetap aman, misalnya suhu, waktu pemasakan, atau pH. Nah, selanjutnya ada dua proses pendukung penting, pemantauan atau monitoring dan tindakan korektif. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan CCP berjalan sesuai batas kritis. Jika ada penyimpanan, maka dilakukan tindakan korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk yang tidak aman dari peredaran. Ada 7 prinsip utama dalam sistem HACCP yang menjadi dasar penerapannya. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya potensial pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang kedua yaitu menentukan titik kendali krisis CCP di mana bahaya dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu menetapkan batas krisis yang harus dipenuhi untuk setiap CCP. Yang keempat yaitu membuat sistem pemantauan untuk memastikan CCP selalu terkendali. Yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika batas kritis tidak dipenuhi. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi sistem, yaitu evaluasi berkala untuk memastikan sistem HACCP ini efektif. Yang ketujuh yaitu menyusun dokumentasi lengkap agar semua proses tercatat dan bisa diaudit. Nah, selain 7 prinsip penerapan HACCP di lapangan mengikuti 12 langkah utama yang diantaranya yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli keamanan pangan dan teknisi. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, yaitu menentukan titik kontrol kritis. Yaitu yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam yaitu menyusun sistem pemantauan. Yang ketujuh yaitu menetapkan tindakan korektif. Yang kedelapan yaitu melakukan verifikasi sistem. Yang kesembilan yaitu melakukan validasi untuk memastikan sistem berjalan baik. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan dokumentasi dan rekaman. Yang ke-11 itu meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Yang ke-12 yaitu melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa HACCP tidak hanya dijalankan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan HACCP di industri pangan. Yang pertama itu industri pangan pengolahan daging. CCP meliputi kontrol suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. Yang kedua yaitu di industri pengolahan sayur dan buah-buahan. Nah, CCP dapat berupa kontrol suhu dan waktu saat bleaching. Nah, kebersihan air pencucian dan pengawasan kebersihan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada industri perikanan atau seafood. HACCP diterapkan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisik selama proses pengolahan dan distribusi. Dengan HACCP, seluruh proses produksi dipantau ketat agar produk yang disampai ke tangan konsumen benar-benar aman.
Nah, sebagai kesimpulannya, HACCP bukan hanya standar keamanan pangan, tetapi juga pendekatan ilmiah yang produktif untuk melindungi konsumen. Sistem ini memastikan setiap tahap produksi berlangsung aman dan terkendali. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan daya saing global. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami pentingnya HACCP dalam industri pangan modern. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazhira dengan NIM 2203246. Di sini saya akan membahas tentang HACCP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Materi ini akan menjelaskan apa itu HACCP, bagaimana penerapannya dalam industri pangan, serta manfaatnya dalam menjamin keamanan produk makanan. Nah, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses produksi pangan, kemudian menentukan tindakan pengendalian untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Berbeda dari metode inspeksi tradisional, HACCP berfokus pada pencegah, bukan hanya memeriksa akhir. Artinya, HACCP memastikan bahwa setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sudah dirancang aman sejak awal. Sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan bekerja sama dengan Pillsbury Company. Tujuannya saat ini sederhana namun penting, yaitu menjamin makanan yang dikonsumsi astronot di luar angkasa aman dari kontaminasi. Nah, seiring waktu, metode ini terbukti sangat efektif dan mulai diterapkan di industri pangan di seluruh dunia, mulai dari produk daging, susu, perikanan, hingga sayur dan buah. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur oleh berbagai regulasi. Salah satunya Peraturan kepada BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk makanan dan minuman ke pasar internasional. Lembaga seperti BSN, BPOM, serta lembaga sertifikasi internasional juga menyediakan pelatihan dan audit HACCP untuk memastikan sistem ini diterapkan dengan benar. Tujuan utama HACCP adalah mencegah bahaya pada produksi pangan sehingga konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan bisa mengendalikan potensi bahaya di setiap tahap produksi. Selain itu, HACCP juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk karena mereka tahu bahwa proses produksinya diawasi ketat. Nah, manfaat lain dari penerapan HACCP antara lain, yang pertama yaitu mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat yaitu mengurangi pemborosan dan kerugian akibat produk rusak. Yang kelima yaitu memudahkan proses audit keamanan pangan dan sertifikasi. Nah, dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu bahaya biologis.
Nah, bahaya biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya salmon, E. coli, dan listeria. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kimiawi. Berasal dari kontaminasi bahan kimia seperti pestisida, logam berat, atau residu obat-obatan, misalnya aflotoksin atau merkuri. Nah, yang terakhir itu adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini terjadi jika makanan tercemar benda asing seperti kaca, logam, atau plastik. Jika bahaya ini bisa menyebabkan cedera maka pada konsumen. Jenis bahaya ini akan menyebabkan cedera pada konsumen. Dalam sistem HACCP ada dua istilah penting yang perlu kita pahami. Yang CCP atau Critical Control Point dan batas krisis. Yang pertama adalah CCP. CCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Yang kedua yaitu batas krisis, yaitu nilai maksimum atau minimum yang harus dipengaruhi agar produksi tetap aman, misalnya suhu, waktu pemasakan, atau pH. Nah, selanjutnya ada dua proses pendukung penting, pemantauan atau monitoring dan tindakan korektif. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan CCP berjalan sesuai batas kritis. Jika ada penyimpanan, maka dilakukan tindakan korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk yang tidak aman dari peredaran. Ada 7 prinsip utama dalam sistem HACCP yang menjadi dasar penerapannya. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya potensial pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang kedua yaitu menentukan titik kendali krisis CCP di mana bahaya dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu menetapkan batas krisis yang harus dipenuhi untuk setiap CCP. Yang keempat yaitu membuat sistem pemantauan untuk memastikan CCP selalu terkendali. Yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika batas kritis tidak dipenuhi. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi sistem, yaitu evaluasi berkala untuk memastikan sistem HACCP ini efektif. Yang ketujuh yaitu menyusun dokumentasi lengkap agar semua proses tercatat dan bisa diaudit. Nah, selain 7 prinsip penerapan HACCP di lapangan mengikuti 12 langkah utama yang diantaranya yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli keamanan pangan dan teknisi. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, yaitu menentukan titik kontrol kritis. Yaitu yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam yaitu menyusun sistem pemantauan. Yang ketujuh yaitu menetapkan tindakan korektif. Yang kedelapan yaitu melakukan verifikasi sistem. Yang kesembilan yaitu melakukan validasi untuk memastikan sistem berjalan baik. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan dokumentasi dan rekaman. Yang ke-11 itu meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Yang ke-12 yaitu melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa HACCP tidak hanya dijalankan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan HACCP di industri pangan. Yang pertama itu industri pangan pengolahan daging.
CCP meliputi kontrol suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. Yang kedua yaitu di industri pengolahan sayur dan buah-buahan. Nah, CCP dapat berupa kontrol suhu dan waktu saat bleaching. Nah, kebersihan air pencucian dan pengawasan kebersihan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada industri perikanan atau seafood. HACCP diterapkan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisik selama proses pengolahan dan distribusi. Dengan HACCP, seluruh proses produksi dipantau ketat agar produk yang disampai ke tangan konsumen benar-benar aman. Nah, sebagai kesimpulannya, HACCP bukan hanya standar keamanan pangan, tetapi juga pendekatan ilmiah yang produktif untuk melindungi konsumen. Sistem ini memastikan setiap tahap produksi berlangsung aman dan terkendali. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan daya saing global. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami pentingnya HACCP dalam industri pangan modern. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazhira dengan NIM 2203246. Di sini saya akan membahas tentang HACCP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Materi ini akan menjelaskan apa itu HACCP, bagaimana penerapannya dalam industri pangan, serta manfaatnya dalam menjamin keamanan produk makanan. Nah, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses produksi pangan, kemudian menentukan tindakan pengendalian untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Berbeda dari metode inspeksi tradisional, HACCP berfokus pada pencegah, bukan hanya memeriksa akhir. Artinya, HACCP memastikan bahwa setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sudah dirancang aman sejak awal. Sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan bekerja sama dengan Pillsbury Company. Tujuannya saat ini sederhana namun penting, yaitu menjamin makanan yang dikonsumsi astronot di luar angkasa aman dari kontaminasi. Nah, seiring waktu, metode ini terbukti sangat efektif dan mulai diterapkan di industri pangan di seluruh dunia, mulai dari produk daging, susu, perikanan, hingga sayur dan buah. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur oleh berbagai regulasi. Salah satunya Peraturan kepada BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk makanan dan minuman ke pasar internasional. Lembaga seperti BSN, BPOM, serta lembaga sertifikasi internasional juga menyediakan pelatihan dan audit HACCP untuk memastikan sistem ini diterapkan dengan benar. Tujuan utama HACCP adalah mencegah bahaya pada produksi pangan sehingga konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan bisa mengendalikan potensi bahaya di setiap tahap produksi. Selain itu, HACCP juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk karena
Mereka tahu bahwa proses produksinya diawasi ketat. Nah, manfaat lain dari penerapan HACCP antara lain, yang pertama yaitu mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat yaitu mengurangi pemborosan dan kerugian akibat produk rusak. Yang kelima yaitu memudahkan proses audit keamanan pangan dan sertifikasi. Nah, dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya salmon, E. coli, dan listeria. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kimiawi. Berasal dari kontaminasi bahan kimia seperti pestisida, logam berat, atau residu obat-obatan, misalnya aflotoksin atau merkuri. Nah, yang terakhir itu adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini terjadi jika makanan tercemar benda asing seperti kaca, logam, atau plastik. Jika bahaya ini bisa menyebabkan cedera maka pada konsumen. Jenis bahaya ini akan menyebabkan cedera pada konsumen. Dalam sistem HACCP ada 2 istilah penting yang perlu kita pahami. Yang CCP atau Critical Control Point dan batas krisis. Yang pertama adalah CCP. CCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Yang kedua yaitu batas krisis, yaitu nilai maksimum atau minimum yang harus dipengaruhi agar produksi tetap aman, misalnya suhu, waktu pemasakan, atau pH. Nah, selanjutnya ada 2 proses pendukung penting, pemantauan atau monitoring dan tindakan korektif. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan CCP berjalan sesuai batas kritis. Jika ada penyimpanan, maka dilakukan tindakan korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk yang tidak aman dari peredaran. Ada 7 prinsip utama dalam sistem HACCP yang menjadi dasar penerapannya. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya potensial pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang kedua yaitu menentukan titik kendali krisis CCP di mana bahaya dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu menetapkan batas krisis yang harus dipenuhi untuk setiap CCP. Yang keempat yaitu membuat sistem pemantauan untuk memastikan CCP selalu terkendali. Yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika batas kritis tidak dipenuhi. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi sistem, yaitu evaluasi berkala untuk memastikan sistem HACCP ini efektif. Yang ketujuh yaitu menyusun dokumentasi lengkap agar semua proses tercatat dan bisa diaudit. Nah, selain 7 prinsip penerapan HACCP di lapangan mengikuti 12 langkah utama yang diantaranya yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli keamanan pangan dan teknisi. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, yaitu menentukan titik kontrol kritis. Yaitu yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam yaitu menyusun sistem pemantauan. Yang ketujuh yaitu menetapkan tindakan korektif. Yang kedelapan yaitu melakukan verifikasi sistem.
Yang kesembilan yaitu melakukan validasi untuk memastikan sistem berjalan baik. Yang ke-10 yaitu mengembangkan dokumentasi dan rekaman. Yang ke-11 itu meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Yang ke-12 yaitu melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa HACCP tidak hanya dijalankan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan HACCP di industri pangan. Yang pertama itu industri pangan pengolahan daging. CCP meliputi kontrol suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. Yang kedua yaitu di industri pengolahan sayur dan buah-buahan. Nah, CCP dapat berupa kontrol suhu dan waktu saat bleaching. Nah, kebersihan air pencucian dan pengawasan kebersihan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada industri perikanan atau seafood. HACCP diterapkan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisik selama proses pengolahan dan distribusi. Dengan HACCP, seluruh proses produksi dipantau ketat agar produk yang disampai ke tangan konsumen benar-benar aman. Nah, sebagai kesimpulannya, HACCP bukan hanya standar keamanan pangan, tetapi juga pendekatan ilmiah yang produktif untuk melindungi konsumen. Sistem ini memastikan setiap tahap produksi berlangsung aman dan terkendali. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan daya saing global. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami pentingnya HACCP dalam industri pangan modern. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazhira dengan NIM 2203246. Di sini saya akan membahas tentang HACCP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Materi ini akan menjelaskan apa itu HACCP, bagaimana penerapannya dalam industri pangan, serta manfaatnya dalam menjamin keamanan produk makanan. Nah, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses produksi pangan, kemudian menentukan tindakan pengendalian untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Berbeda dari metode inspeksi tradisional, HACCP berfokus pada pencegah, bukan hanya memeriksa akhir. Artinya, HACCP memastikan bahwa setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sudah dirancang aman sejak awal. Sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan bekerja sama dengan Pillsbury Company. Tujuannya saat ini sederhana namun penting, yaitu menjamin makanan yang dikonsumsi astronot di luar angkasa aman dari kontaminasi. Nah, seiring waktu, metode ini terbukti sangat efektif dan mulai diterapkan di industri pangan di seluruh dunia, mulai dari produk daging, susu, perikanan, hingga sayur dan buah. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur oleh berbagai regulasi. Salah satunya Peraturan kepada BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik.
Sertifikasi HACCP biasanya menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk makanan dan minuman ke pasar internasional. Lembaga seperti BSN, BPOM, serta lembaga sertifikasi internasional juga menyediakan pelatihan dan audit HACCP untuk memastikan sistem ini diterapkan dengan benar. Tujuan utama HACCP adalah mencegah bahaya pada produksi pangan sehingga konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan bisa mengendalikan potensi bahaya di setiap tahap produksi. Selain itu, HACCP juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk karena mereka tahu bahwa proses produksinya diawasi ketat. Nah, manfaat lain dari penerapan HACCP antara lain, yang pertama yaitu mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat yaitu mengurangi pemborosan dan kerugian akibat produk rusak. Yang kelima yaitu memudahkan proses audit keamanan pangan dan sertifikasi. Nah, dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya salmon, E. coli, dan listeria. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kimiawi. Berasal dari kontaminasi bahan kimia seperti pestisida, logam berat, atau residu obat-obatan, misalnya aflotoksin atau merkuri. Nah, yang terakhir itu adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini terjadi jika makanan tercemar benda asing seperti kaca, logam, atau plastik. Jika bahaya ini bisa menyebabkan cedera maka pada konsumen. Jenis bahaya ini akan menyebabkan cedera pada konsumen. Dalam sistem HACCP ada 2 istilah penting yang perlu kita pahami. Yang CCP atau Critical Control Point dan batas krisis. Yang pertama adalah CCP. CCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Yang kedua yaitu batas krisis, yaitu nilai maksimum atau minimum yang harus dipengaruhi agar produksi tetap aman, misalnya suhu, waktu pemasakan, atau pH. Nah, selanjutnya ada 2 proses pendukung penting, pemantauan atau monitoring dan tindakan korektif. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan CCP berjalan sesuai batas kritis. Jika ada penyimpanan, maka dilakukan tindakan korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk yang tidak aman dari peredaran. Ada 7 prinsip utama dalam sistem HACCP yang menjadi dasar penerapannya. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya potensial pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang kedua yaitu menentukan titik kendali krisis CCP di mana bahaya dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu menetapkan batas krisis yang harus dipenuhi untuk setiap CCP. Yang keempat yaitu membuat sistem pemantauan untuk memastikan CCP selalu terkendali. Yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika batas kritis tidak dipenuhi. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi sistem, yaitu evaluasi berkala untuk memastikan sistem HACCP ini efektif. Yang ketujuh yaitu menyusun dokumentasi lengkap agar semua proses tercatat dan bisa diaudit.
Nah, selain 7 prinsip penerapan HACCP di lapangan mengikuti 12 langkah utama yang diantaranya yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli keamanan pangan dan teknisi. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, yaitu menentukan titik kontrol kritis. Yaitu yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam yaitu menyusun sistem pemantauan. Yang ketujuh yaitu menetapkan tindakan korektif. Yang kedelapan yaitu melakukan verifikasi sistem. Yang kesembilan yaitu melakukan validasi untuk memastikan sistem berjalan baik. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan dokumentasi dan rekaman. Yang ke-11 itu meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Yang ke-12 yaitu melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa HACCP tidak hanya dijalankan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan HACCP di industri pangan. Yang pertama itu industri pangan pengolahan daging. CCP meliputi kontrol suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. Yang kedua yaitu di industri pengolahan sayur dan buah-buahan. Nah, CCP dapat berupa kontrol suhu dan waktu saat bleaching. Nah, kebersihan air pencucian dan pengawasan kebersihan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada industri perikanan atau seafood. HACCP diterapkan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisik selama proses pengolahan dan distribusi. Dengan HACCP, seluruh proses produksi dipantau ketat agar produk yang disampai ke tangan konsumen benar-benar aman. Nah, sebagai kesimpulannya, HACCP bukan hanya standar keamanan pangan, tetapi juga pendekatan ilmiah yang produktif untuk melindungi konsumen. Sistem ini memastikan setiap tahap produksi berlangsung aman dan terkendali. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan daya saing global. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami pentingnya HACCP dalam industri pangan modern. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazhira dengan NIM 2203246. Di sini saya akan membahas tentang HACCP, singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Materi ini akan menjelaskan apa itu HACCP, bagaimana penerapannya dalam industri pangan, serta manfaatnya dalam menjamin keamanan produk makanan. Nah, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses produksi pangan, kemudian menentukan tindakan pengendalian untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Berbeda dari metode inspeksi tradisional, HACCP berfokus pada pencegah, bukan hanya memeriksa akhir. Artinya, HACCP memastikan bahwa setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sudah dirancang aman sejak awal. Sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan bekerja sama dengan Pillsbury Company. Tujuannya saat ini sederhana namun penting,
yaitu menjamin makanan yang dikonsumsi astronot di luar angkasa aman dari kontaminasi. Nah, seiring waktu, metode ini terbukti sangat efektif dan mulai diterapkan di industri pangan di seluruh dunia, mulai dari produk daging, susu, perikanan, hingga sayur dan buah. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur oleh berbagai regulasi. Salah satunya Peraturan kepada BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk makanan dan minuman ke pasar internasional. Lembaga seperti BSN, BPOM, serta lembaga sertifikasi internasional juga menyediakan pelatihan dan audit HACCP untuk memastikan sistem ini diterapkan dengan benar. Tujuan utama HACCP adalah mencegah bahaya pada produksi pangan sehingga konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan bisa mengendalikan potensi bahaya di setiap tahap produksi. Selain itu, HACCP juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk karena mereka tahu bahwa proses produksinya diawasi ketat. Nah, manfaat lain dari penerapan HACCP antara lain, yang pertama yaitu mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat yaitu mengurangi pemborosan dan kerugian akibat produk rusak. Yang kelima yaitu memudahkan proses audit keamanan pangan dan sertifikasi. Nah, dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya salmon, E. coli, dan listeria. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kimiawi. Berasal dari kontaminasi bahan kimia seperti pestisida, logam berat, atau residu obat-obatan, misalnya aflotoksin atau merkuri. Nah, yang terakhir itu adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini terjadi jika makanan tercemar benda asing seperti kaca, logam, atau plastik. Jika bahaya ini bisa menyebabkan cedera maka pada konsumen. Jenis bahaya ini akan menyebabkan cedera pada konsumen. Dalam sistem HACCP ada 2 istilah penting yang perlu kita pahami. Yang CCP atau Critical Control Point dan batas krisis. Yang pertama adalah CCP. CCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Yang kedua yaitu batas krisis, yaitu nilai maksimum atau minimum yang harus dipengaruhi agar produksi tetap aman, misalnya suhu, waktu pemasakan, atau pH. Nah, selanjutnya ada 2 proses pendukung penting. Pemantauan atau monitoring dan tindakan korektif. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan CCP berjalan sesuai batas kritis. Jika ada penyimpanan, maka dilakukan tindakan korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk yang tidak aman dari peredaran. Ada 7 prinsip utama dalam sistem HACCP yang menjadi dasar penerapannya. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya potensial pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang kedua yaitu menentukan titik
kendali krisis (CCP) di mana bahaya dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu menetapkan batas krisis yang harus dipenuhi untuk setiap CCP. Yang keempat yaitu membuat sistem pemantauan untuk memastikan CCP selalu terkendali. Yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika batas kritis tidak dipenuhi. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi sistem, yaitu evaluasi berkala untuk memastikan sistem HACCP ini efektif. Yang ketujuh yaitu menyusun dokumentasi lengkap agar semua proses tercatat dan bisa diaudit. Nah, selain 7 prinsip penerapan HACCP di lapangan mengikuti 12 langkah utama yang diantaranya yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli keamanan pangan dan teknisi. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat yaitu menentukan titik kontrol kritis. Yaitu yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam yaitu menyusun sistem pemantauan. Yang ketujuh yaitu menetapkan tindakan korektif. Yang kedelapan yaitu melakukan verifikasi sistem. Yang kesembilan yaitu melakukan validasi untuk memastikan sistem berjalan baik. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan dokumentasi dan rekaman. Yang ke-11 itu meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Yang ke-12 yaitu melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa HACCP tidak hanya dijalankan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan HACCP di industri pangan. Yang pertama itu industri pangan pengolahan daging. CCP meliputi kontrol suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. Yang kedua yaitu di industri pengolahan sayur dan buah-buahan. Nah, CCP dapat berupa kontrol suhu dan waktu saat bleaching. Nah, kebersihan air pencucian dan pengawasan kebersihan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada industri perikanan atau seafood. HACCP diterapkan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisik selama proses pengolahan dan distribusi. Dengan HACCP, seluruh proses produksi dipantau ketat agar produk yang disampai ke tangan konsumen benar-benar aman. Nah, sebagai kesimpulannya, HACCP bukan hanya standar keamanan pangan, tetapi juga pendekatan ilmiah yang produktif untuk melindungi konsumen. Sistem ini memastikan setiap tahap produksi berlangsung aman dan terkendali. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan daya saing global. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami pentingnya HACCP dalam industri pangan modern. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan utama HACCP adalah mencegah bahaya pada produksi pangan sehingga konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan bisa mengendalikan potensi bahaya di setiap tahap produksi. Selain itu, HACCP juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk karena mereka tahu bahwa proses produksinya diawasi ketat. Nah, manfaat lain dari penerapan HACCP antara lain, yang pertama yaitu mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat yaitu mengurangi
pemborosan dan kerugian akibat produk rusak. Yang kelima yaitu memudahkan proses audit keamanan pangan dan sertifikasi. Nah, dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya salmon, E. coli, dan listeria. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kimiawi. Berasal dari kontaminasi bahan kimia seperti pestisida, logam berat, atau residu obat-obatan, misalnya aflotoksin atau merkuri. Nah, yang terakhir itu adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini terjadi jika makanan tercemar benda asing seperti kaca, logam, atau plastik. Jika bahaya ini bisa menyebabkan cedera maka pada konsumen. Jenis bahaya ini akan menyebabkan cedera pada konsumen. Dalam sistem HACCP ada 2 istilah penting yang perlu kita pahami. Yang CCP atau Critical Control Point dan batas krisis. Yang pertama adalah CCP. CCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Yang kedua yaitu batas krisis, yaitu nilai maksimum atau minimum yang harus dipengaruhi agar produksi tetap aman, misalnya suhu, waktu pemasakan, atau pH. Nah, selanjutnya ada 2 proses pendukung penting, pemantauan atau monitoring dan tindakan korektif. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan CCP berjalan sesuai batas kritis. Jika ada penyimpanan, maka dilakukan tindakan korektif seperti menghentikan produksi, memperbaiki proses, atau menarik produk yang tidak aman dari peredaran. Ada 7 prinsip utama dalam sistem HACCP yang menjadi dasar penerapannya. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya potensial pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang kedua yaitu menentukan titik kendali krisis CCP di mana bahaya dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu menetapkan batas krisis yang harus dipenuhi untuk setiap CCP. Yang keempat yaitu membuat sistem pemantauan untuk memastikan CCP selalu terkendali. Yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika batas kritis tidak dipenuhi. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi sistem, yaitu evaluasi berkala untuk memastikan sistem HACCP ini efektif. Yang ketujuh yaitu menyusun dokumentasi lengkap agar semua proses tercatat dan bisa diaudit. Nah, selain 7 prinsip penerapan HACCP di lapangan mengikuti 12 langkah utama yang diantaranya yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli keamanan pangan dan teknisi. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, yaitu menentukan titik kontrol kritis. Yaitu yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam yaitu menyusun sistem pemantauan. Yang ketujuh yaitu menetapkan tindakan korektif. Yang kedelapan yaitu melakukan verifikasi sistem. Yang kesembilan yaitu melakukan validasi untuk memastikan sistem berjalan baik. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan dokumentasi dan rekaman. Yang ke-11 itu meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Yang ke-12 yaitu melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan.
Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa HACCP tidak hanya dijalankan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan HACCP di industri pangan. Yang pertama itu industri pangan pengolahan daging. CCP meliputi kontrol suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. Yang kedua yaitu di industri pengolahan sayur dan buah-buahan. Nah, CCP dapat berupa kontrol suhu dan waktu saat bleaching. Nah, kebersihan air pencucian dan pengawasan kebersihan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada industri